Firman Tuhan saya akan sampaikan bertemakan tetap menyala-nyala secara rohani. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya, agar kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tetap menyala-nyala secara rohani, tidak kendor. Roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Untuk mengatasi dan menghindari kekeringan rohani yang mungkin saja timbul dalam hidup kita. Sama seperti tempat di mana saya sedang berdiri ini. Di sini hanya ada batu-batu. Tempatnya kering, tidak subur. Dan mungkin keadaan rohani kita bisa sama seperti tempat di mana saya berdiri ini. Bagaimana supaya kita dapat mengatasi dan menghindari kekeringan rohani, supaya kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus Kristus. Pernahkah kita memiliki pengalaman dalam kehidupan ini, bahwa seseorang mungkin saja sedang berbicara dengan kita, tetapi apa yang baru saja dia katakan, kita sudah lupa. Seringkali kenyataan seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kita hadir secara fisik, tidak selalu berarti kita memberikan pikiran, hati dan perhatian kita 100% kepada orang yang dengannya kita berbicara, yang dengannya orang itu berbicara dengan kita. Dalam hubungan kita satu dengan yang lain, hal ini seringkali terjadi. Contoh dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri bisa tinggal bersama dalam satu rumah, tapi belum tentu mereka bersatu. Sama juga dengan orang-orang yang pergi ke gereja setiap minggu, belum tentu bisa bertemu Tuhan dalam pertemuan ibadah yang berlangsung di gereja. Belum tentu mengalami hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam pertemuan itu. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, harapan Tuhan terhadap kita terungkap dalam apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, di mana dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam firman Tuhan ini, Yesus ibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita semua sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai kekasih-kekasihnya, disebut sebagai ranting-ranting. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita, dia bukan hanya menyelamatkan kita. Dia ingin supaya kita yang sudah diselamatkan, kita berjalan bersama-sama dengan dia. Kita tinggal di dalam dia. Kita mendengar suaranya. Supaya kita senantiasa menyerap kehidupan yang kita peroleh dari hubungan kita, persekutuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Dengan jalan itu, kita akan menjadi orang-orang yang terus bersemangat
antusias, menyala-nyala di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai ranting, kita terhubung dengan Dia sebagai pokok anggur yang benar. Kita mendapatkan zat hidup dari hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita terbakar dalam dada kita, membara dalam hati kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan terus tinggal dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita terhindar dari kekeringan rohani, akan membuat kita bisa mengatasi kekeringan rohani yang terjadi dalam hidup kita. Dengan kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Haleluya, amin.